Al-an nadkhul ila ilmi nahwi. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. Maka setelah pembahasan di pelajaran yang lalu selesai dari apa pembagian kalimat, maka kalimat dibagi menjadi 3, ism wa fi'il wa harf. Dan harf dibagi menjadi 2, harf yang ya'ti bil makna dan ya'ti bi ghairi makna. Itu kesimpulan dari matan. Dan sekarang kita masuk kepada fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif wa lam dan seterusnya. Mulailah penulis setelah membahas pembagian kalimat ada 3, maka di sini ditambah faidah bahwa ism itu diketahui dengan apa? Apa yang menjadi pembeda antara ism dengan fi'lin dengan harf? Itu makna dari pembahasan kita. Fal ismu yu'rafu, maka untuk membedakan ism dengan 2 saudaranya fi'il dan harf, fal ismu yu'rafu, maka ism itu diketahui dengan apa? Dengan tanda-tanda yang disebutkan di dalam matan. Maka jika kita katakan, kenapa penulis di dalam matan ini hanya menyebutkan alamat ism, fal ismu yu'rafu, maka ism itu diketahui dengan hanya menyebut alamat ism, duna ta'rif, tanpa menyebutkan apa definisi ism. Maka jawabnya, li'anna hadha huwa alladhi yufidu talib al-mubtadi. Karena ini yang sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu beginner, pemula yang baru mulai belajar ilmu nahwi. Dibedakan antara ism dengan fi'il dengan harf, itu dia tujuannya. Adapun hanya sekedar definisi dan definisi, maka kurang begitu bermanfaat. Ini jawaban kita. Maka liyumayyiz bainal asma wal af'al, itu akan jelas penjeda dari 2 saudaranya ism itu berbeda dengan fi'il dan harf dengan diketahui alamat-alamatnya. Maka ini sangat baik. Dan yang kedua, penulis di sini membuat matan yang sangat ringkas. Maka di dalam matan yang sangat ringkas tidak butuh kepada definisi yang panjang. Maka cukup di sini dengan penyebutan kalimat terbagi menjadi 3, ism wa fi'il wa harf. Terus apakah harus dibahas? Ism definisinya, fi'il definisinya, harf definisinya. Tidak butuh. Agar meringkas kitab, maka cukup matan diberikan perkara-perkara yang penting. Nah, jika ingin lebih panjang pembahasannya dan lebih lama, barulah masuk kepada syarah. Dan inilah kita sekarang membuat syarah, penjelasan. Dan kitab yang kita baca dari syarah kita adalah apa? Al-Fawakih Asyahiyah. Maknanya buah-buahan yang merah merona, membuat kita lapar. Jadi lapar. Maka di sini jawaban kenapa penulis hanya menyebutkan alamat, kita jawab tadi karena matan ini ringkas untuk mudah dihafal. Tidak usah disebutkan definisi ism, definisi fi'il, definisi harf. Itu akan dijelaskan di syarah. Dan yang kedua, justru penjeda atau pembeda antara ism dengan 2 saudaranya fi'il dan harf, itu adalah perkara yang sangat penting bagi pemula yang belajar ilmu lughatil arabiyyah. Maka inilah jika dikatakan kepada kita kenapa penulis hanya menyebutkan alamat, lalu berapa alamat yang disebutkan oleh penulis di matan? Fadzakarul muallif anna lil ismi khamsu alamat, ada 5 alamat.
Wahia tarji'u ila amrain, alamat min awalihi, maksudnya alamat dari awal ism. Jadi dibagi alamat yang 5 pada ism itu alamat di depan ism tersebut. Maka dia ada berapa di matan? Al alif wal lam maksudnya masuknya al, wa huruful khafat masuknya huruf khafat. Apa huruf khafat? Nanti min, ila, an, ala. Maka ini alamat di depan ism. Kemasukan alif lam, kemasukan huruful khafat min, ila, an, ala, dan huruful qasam, kemasukan juga dari huruf qasam, huruf sumpah, seperti yang telah antum hafal al-waw wal ba wa ta. Contohnya wallah, maka waw harfu qasam, berarti lafdzul jalalah Allah ism. Itu maknanya, bukan lafdzul jalalah Allah itu fi'il ataupun harf. Itu makna pembahasan kita. Maka di sini alamat yang 5 terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, alamat di awalnya. Ada berapa? Ada 3. Dukhuli al, dukhuli hurufil khafat, min wa ila. Misalnya min masjidil haram ila masjidil aqsa. Maka masjidil haram dia ism. Kenapa? Karena masuk kepadanya min, maka masjid ism di sini. Dan juga ila masjidil aqsa misalnya, maka masjid di sini pun ism. Maka alamat yang ketiga masuknya huruful qasam seperti lafdzul jalalah Allah wallah, maka lafdzul jalalah Allah ism bukan fi'il dan harf. Dan pembagian yang kedua, alamat dari 5 ini wa alamatu fi akhirihi, alamat di akhirnya. Apa itu? Al khafdi, maka kasrah di akhir alamat ism. Contohnya kharajtu minal masjidi, kalimat al masjidi kasrah di dal. Nah ini alamat di akhir bahwa dia itu kasrah. Ini pembeda yang jelas dari fi'il dan harf. Maka fi'il tidak ada kasrah, tidak ada kasrah sama sekali. Contohnya doroba, fi'lunnya apa? Mudhari', yadribu. Fi'lun madinya doroba, fi'lun amrnya idrib. Ada kasrah apa tidak? Tidak. Maka tidak akan ada kasrah di dalam fi'lun madi. Dhahaba menjadi dhahabi, kharaja menjadi kharaji misalnya, tidak ada. Dan fi'lun mudhari' pun yakhruju menjadi yakhruji, dan seterusnya. Dan fi'lun amr menjadi kasrah, idrib menjadi idribi. Itu nanti ada hukumnya tertentu. Untuk perempuan ada ya muannatsah idribi, adapun kasrah tidak ada, maka dia sukun. Fi'lun amr idrib, ukhruj, kul, dan seterusnya. Maka alamat di akhirnya ada 2, al khafd, dan yang kedua at-tanwin, seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, kitabun, kitaban, kitabin, semuanya tanwin. Dan yang diinginkan tanwin baik dhammah, baik tanwin kasrah, baik tanwin fathah. Kitaban, kitabun, kitabin. Maka inilah dari permasalahan ucapan fal ismu yu'rafu, maka ism itu diketahui. Sekarang kita masuk kepada alamat yang pertama bil khafdi, dan alamat yang kedua bitanwini. Maka bil khafdi hada awalu alamat al ism min akhirihi, maka dia adalah alamat dari ism di akhirnya, bukan di depan. Khafd bukan di depan tetapi di akhir. Lalu apa definisi dari khafd? Definisi dari khafd, ta'thirul ism bi kaunihi majruran,
bahwa dia itu dalam keadaan majrur. Itu makna al-khafd. Summal khafd la takunu illa bisalasah. Maka ini faidah, tidaklah di dalam i'rab suatu ism dalam keadaan khafd yakni majrur. Awas, al-khafd terbagi menjadi dua, khafd tanpa tanwin dan khafd dengan tanwin. Maka ini tidak ada beda antara bil khafdi wa tanwin, keduanya khafd, namun dia dalam keadaan kasrah ataupun dalam keadaan tanwin, itu saja bedanya. Maka ism kapan menjadi al-khafd? Dia dalam keadaan 3 perkara. Pertama, khafd ism dikarenakan masuknya harfi jar. Minal masjidi ila al-baiti. Maka min al-masjidi, al-masjidi kasrah karena masuknya min. Ilal baiti, baiti kasrah dikarena masuk kepadanya harfu jar ila. Maka ilal baiti dan minal baiti, minal masjidi, semuanya ism dalam keadaan majrur. Ini penyebab majrur yang pertama. Apa? Masuknya harfi jar. Penyebab majrur yang kedua adalah mudhaf ilaih. Contohnya bismillah. Maka bism dan lafzul jalalah Allah. Maka bismillah, poinnya lafzul jalalah Allah dalam keadaan majrur karena dia adalah mudhaf ilaih. Dan lafzul jalalah Allah majrur mudhaf ilaih, alamatu jarrihi kasrah. Bismillah. Dan yang ketiga, au at-tab'iyah. Apa makna tab'iyah? Mengikuti. Dan tab'iyah ini seperti contohnya sifat. Maka sifat dijadikan pengikut dari harokat yang sebelumnya. Jika mensifati untuk perkara yang majrur, maka dia akan majrur. Idan hada as-salis. Maka untuk contoh dari semua ini, bidukhuli, tadi 3 penyebab ism menjadi majrur. Pertama, bidukhuli harfi jar. Kedua, mudhaf ilaih. Ketiga, menjadi sifat, mengikuti yang sebelumnya. Sebelumnya majrur, ikut majrur. Maka ini semuanya dengan mudah dalilnya dalam satu ayat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya majrur. Bismi. Dan lafzul jalalah Allah bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Semuanya majrur. Maka kita jadikan contoh 3 penyebab majrur masuk kepadanya 3 perkara. Lihat perkara yang pertama apa tadi? Masuk kepadanya harfi jar. Mana contohnya? Bismi. Maka ismi di sini harfi jar. Ba i'rabnya harfu jar. Ismi ismun majrurun bil ba. Maka kita masuk kepada i'rab bismi. Maka ismi kita katakan ismun majrur mahfud. Mana alamatu bahwa dia ism? Bismi, karena dia mahfud, majrur. Lalu majrurnya dengan apa? Dengan masuknya ba harfu jar. Selesai dari contoh yang pertama dengan masuknya harfi jar. Bismillahi. Nah, lafzul jalalah Allah di sini majrur kenapa? Mudhaf ilaih. Ism lahi. Maka bismillahi. Lafzul jalalah Allah majrur kenapa? Bukan masuk kepadanya harfu jar, karena ism bismi bukan harfu jar. Harfu jar adalah ba. Maka dia datang setelah ismi, berarti mudhaf ilaih. Bismillahi. Lalu mana dalil yang ketiga dia itu
menjadi majrur karena pengikut sifat. Karena Ar-Rahmani sifat untuk Allah. Yang mana dia di sini lafdzul jalalah dalam keadaan majrur bismillahi mudhaf ilaih, maka lafdzul jalalah Allah majrur. Di sini pun sifat dari Ar-Rahim, Ar-Rahman majrur keduanya. Maka Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Maka di sini i'rabnya adalah Ar-Rahmani dalam keadaan majrur karena dia sifat, dan Ar-Rahimi juga majrur, dan di akhirnya semuanya kasrah. Maka ini menjadi pendalilan alamat ism itu al-khafdi. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Maka ini semuanya contoh yang al-khafd. Adapun tanwin, tidak apa-apa kita masuk kepada sekarang tanwin karena penting untuk membedakan al-khafd dengan tanwin. Kita katakan semuanya sama, alamatul ism. Namun al-khafd kasroh tanpa tanwin, dan tanwin dengan ada nun as-sakinah tanpa ditulis. Muhammadin. Maka di sini nun as-sakinah tulhiku akhiri al-ism. Lafdon la kitabah. Secara lafaz ada, tetapi tulisan nunnya tidak ada. Maka kita masuk kepada ucapan penulis wa tanwini. Maka ini alamat yang kedua. Maka at-tanwin hada awal alamatil ism min akhirihi. Maka dia sekarang masuk kepada alamat ism yang di akhirnya. Maka alamatul ism ada di awal dan ada di akhir, dan yang di akhir tadi kita bahas al-khafd selesai, dan sekarang tanwin. Maka ini alamat yang kedua yang ada di akhir. Apa definisi tanwin? Nun sakinah. Tulis agar kalian mengetahui apa itu tanwin. Nun sakinatun zaidatun. Maka dia nun sakinah yang tambahan, seperti Muhammadun, kitabun, baitun, dan seterusnya. Maka dia nun sakinah zaidah. Tulhiku akhiril asma lafdon la khotton. Yang mana dia itu mengikuti akhir dari ism secara lafdon la khotton, secara lafaz saja. Kitaban, ada nunnya apa tidak? Tidak. Namun secara lafaz ada, tulisan tidak ada. Itu maknanya. Nun sakinah zaidah tulhiku akhiril asma lafdhan la khotton. Mengikuti secara lafaz tanpa khot. Lalu bagaimana alamatnya? Yusta'adu anha fil kitabah bidhammatain au fathatain au kasratain. Lalu bagaimana cara membedakan tanwin dengan yang lainnya seperti kasrah, fathah, dhammah? Dia mempunyai dua pangkat. Dhammatain, kasratain, dua garis. Dan fathatain. Maka ini dari alamat tanwin. Contohnya kitabun di dalam ucapan Allah di dalam surat Al-A'raf dan yang lainnya, misalnya kitabun anzalnahu au kitabun unzila ilaika. Allah musta'an. Terlalu lama mengajar, katanya istirahat dulu. Maka di sini contohnya kitabun. Kitabun unzila ilaika. Lihat, kitabun ada dhammatain di dalam surat Al-A'raf ayat kedua. Dan begitu pun di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-10.
dalam keadaan mansub. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Di sini dalam keadaan dhammah, fathah, namun fathatain, tanwin. Dan juga dalam keadaan majrur di dalam surat Asy-Syura ayat ke-15, amantu bima anzalallahu min kitabin. Maka 3 di sini. Di dalam Al-A'raf, kitabun unzila ilaika. Di surat Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban, tanwin fathah. Dan di ayat ke-15 dari surat Asy-Syura, min kitabin, dengan majrur. Maka di sini tanwin ada fathah, ada kasrah, ada dhammah seperti yang kami sebutkan tadi. Maka sahihnya di sini kalimat kitab dia adalah ism. Dari mana kitab itu ism dari 3 ayat tadi? Karena dia menerima tanwin. Baik tanwin dalam keadaan dhammah, kitabun. Baik tanwin dalam keadaan fathah, kitaban. Baik tanwin dalam keadaan kasrah, min kitabin. Maka semuanya kitabun unzila ilaik, laqad anzalna ilaikum kitaban. Dan juga amantu bima anzalallahu min kitabin. Semua kitaban, kitabin, kitabun adalah ism. Mana dalilnya? Dengan masuknya at-tanwin. Dan apa definisi tanwin tadi? Nun sakinah tambahan yang berada di akhir setiap ism. Seperti tadi, kitabun, kitaban, kitabin, yang mana dia itu terlafadzkan bun, bin, ada nun seakan-akan. Namun kembali kepada tulisan kitabun, kitaban, kitabin, ada nun? Tidak ada. Maka ini yang dinamakan dengan at-tanwin. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.